Salam, selamat pagi saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih anugerah Tuhan yang melingkupi kehidupan kita hingga kita boleh ada di pagi hari ini dengan menikmati nafas kehidupan serta kesehatan yang Tuhan sudah limpahkan di dalam kehidupan kita. Saudaraku, sebelum kita melakukan aktivitas kita mau mendengarkan suara hati Tuhan melalui firman Tuhan di dalam renungan kita di pagi hari ini. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebaikan-Mu, kasih anugerah Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami. Hingga kami boleh ada di pagi hari ini Tuhan, semuanya ini karena anugerah dan kasih-Mu ya Bapa. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sabda firman Tuhan melalui renungan di pagi hari ini. Bukakanlah hati dan pikiran kami Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang memimpin kami bahkan mengajari kami. Supaya kami mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Engkau yang mengurapi dan memberkati serta memampukan hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Ketika hamba-Mu memberitakan firman-Mu. Biarlah Tuhan firman-Mu boleh nyata di dalam kehidupan setiap orang-orang yang mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita di pagi hari ini tertulis di dalam Mazmur 145 ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Amin. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nats firman Tuhan hari ini merupakan mazmur puji-pujian dari Raja Daud pada Tuhan atas kebaikan Allah pada umat Israel dan diri Raja Daud sendiri atas pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupannya. Dalam hal ini saudaraku yang terkasih, perjalanan kehidupan Raja Daud tentunya tidak baik-baik saja walaupun Raja Daud mempunyai kehidupan yang sangat dekat dengan Tuhan. Dia tidak terlepas dari yang namanya pergumulan atau persoalan di dalam kehidupannya. Hal ini saudaraku dapat kita ketahui ketika Raja Daud dalam situasi yang sangat sulit ketika Raja Daud dikejar oleh Raja Saul, bahkan dia ingin dibunuh oleh Raja Saul. Apalagi ketika anaknya sendiri, yaitu Absalom, yang mau mengkudeta kerajaan Raja Daud pada saat itu.
Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pastilah dalam saat situasi seperti itu, Raja Daud merasa betapa berat pergumulan hidup yang dia hadapi ketika itu. Tetapi saudaraku yang terkasih, walaupun demikian berat yang dialami oleh Raja Daud pada saat itu, ia tidak pernah bersungut-sungut. Dia tidak pernah menyalahkan situasi dan kondisi pada saat itu. Bahkan dia tidak pernah menyalahkan keberadaan Tuhan pada saat di mana dia mengalami persoalan atau pergumulan di dalam kehidupannya. Tetapi sebaliknya, saudaraku yang terkasih, di tengah pergumulan atau persoalan yang dihadapi oleh Raja Daud semakin mendekatkan dirinya kepada Tuhan. Karena dengan imannya yang teguh, Raja Daud sangat yakin akan pertolongan Tuhan terhadap dirinya. Hanya Tuhanlah yang mampu menolongnya. Raja Daud merasakan bahwa Tuhan adalah kota benteng pertahanannya yang teguh, yang menjadi perlindungan di dalam kehidupannya. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tentunya sebagai orang yang beriman, kita kenal betul kemahakuasaan Allah atas hidup kita dan ciptaannya di muka bumi ini. Saudaraku, Dia adalah Allah yang memiliki sifat yang maha baik, maha pemurah, maha kasih, bahkan maha adil tentunya. Dan banyak lagi lainnya sifat-sifat Allah yang sangat berkuasa di dalam kehidupan kita umatnya. Dalam nats renungan kita pagi hari ini, saudaraku, mengingatkan kita bahwa Allah kita itu adalah Allah yang adil, dan juga Allah kita itu Allah yang penuh kasih. Dengan demikian, saudaraku, ketika persoalan menghimpit perjalanan hidup kita, apakah kita masih menuntut keadilan Tuhan, bahkan menyalahkan keberadaan Tuhan ketika persoalan atau pergumulan menghimpit kehidupan kita? Kita dapat menjalaninya. Apakah kehidupan yang kita hadapi ketika persoalan atau pergumulan itu kita bersungut-sungut selalu, atau sebaliknya kita dapat menjalaninya seperti yang telah dilakukan oleh Raja Daud di dalam hidupnya, yang mana ia semakin dekat dan mengandalkan Tuhan semata di dalam kehidupannya. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memang secara kedagingan kita sebagai umat manusia tentulah sangat lemah, dan kita sangat terbatas dalam segala hal. Tapi saudaraku, itu tidak bisa menjadi alasan bagi kita untuk kita bersungut-sungut, bahkan kita menyalahkan keberadaan Tuhan, bahwa Tuhan berlaku tidak adil di dalam kehidupan kita ketika kesusahan atau persoalan menghimpit kehidupan kita. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, percayalah bahwa Tuhan yang kita sembah lebih tahu apa yang menjadi kebutuhan di dalam kehidupan kita. Walaupun persoalan pergumulan yang kita hadapi itu, Tuhan sangat tahu. Dan Dia mengizinkan hal itu terjadi di dalam kehidupan kita, saudaraku, supaya kita semakin berserah diri kepada Tuhan, supaya kita semakin mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dengan iman kita, saudara, akuilah
bahwa Dia adalah Allah yang adil dan Allah yang penuh kasih di dalam kehidupan kita. Dialah Allah yang selalu merancang kehidupan kita dengan rancangan damai sejahtera. Oleh karena itu saudaraku, marilah di dalam kehidupan kita, dalam keadaan susah maupun di dalam keadaan bersuka cita, mari kita tetap bersyukur dan mengandalkan Tuhan semata dalam setiap langkah kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Sorgawi untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kami dan menyadarkan kami Tuhan bahwa kehidupan kami ini benar-benar sesuai dengan rancangan Tuhan yang boleh kami lalui, yang boleh kami hadapi. Walaupun persoalan, pergumulan, kehidupan kami sangat menghimpit kehidupan kami. Supaya kami tidak tetap bersungut-sungut, tetapi kami tetap bersuka cita dan bersyukur mengandalkan Tuhan semata di dalam kehidupan kami. Karena kami yakin dan percaya Engkau adalah Allah yang maha adil. Engkau Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan dalam hidup kami. Dan Engkau juga Allah yang maha pengasih. Kasih-Mu tak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Hingga detik ini Tuhan, Engkau selalu mengiring kehidupan kami. Menyertai kami, bahkan memampukan kami ketika kami dalam lembah kekelaman. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari yang indah ini Tuhan, kami mau berdoa buat setiap hamba-hamba Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan. Para misionaris yang Engkau utus Tuhan, untuk memberitakan kabar baik tentang Engkau Tuhan. Dimanapun mereka Tuhan, di pelosok-pelosok muka bumi ini yang tidak terjangkau oleh banyak orang. Biarlah Tuhan yang memampukan mereka, biarlah Tuhan yang menyertai mereka. Dan Tuhan yang mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi setiap hamba-hamba Tuhan untuk memberitakan kabar baik tentang Engkau Tuhan. Sehingga melalui hamba-hamba-Mu ini Tuhan, banyak jiwa yang boleh dibenangkan dan menyatakan Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Bapa yang baik, sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami. Tuhan, tangan penyertaan Tuhan boleh memimpin dan membimbing kami, sehingga apa yang kami kerjakan boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami secara pribadi, keluarga kami, dan orang-orang yang berinteraksi dengan kami. Terima kasih Bapa. Sucikan, kuduskan kami dari dosa pelanggaran kami Bapa, agar kami layak menerima berkat-berkat-Mu yang akan Kau curahkan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih anugerah dari Allah Bapa, dan penyertaan daripada Roh Kudus kiranya menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas.